Kompetensi dasar 4.12 menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. LPS 8A pembiasan pada lensa cembung dan cekung. A. Pengantar. Sebagian besar lensa terbuat dari kaca atau plastik tembus cahaya. Lensa banyak digunakan pada kamera, teropong, proyektor, dan banyak alat optik lainnya. Mata kita juga memiliki dua lensa kristalin yang membuat kita bias saat melihat cahaya. Bayangan. B. Tujuan. Memiliki sifat pembiasan pada lensa cembung dan cekung. C. Alat tambahan, optical kit. D. Percobaan. Percobaan lensa cembung. Pertama, susun peralatan seperti gambar. 1. Gunakan lensa f+100 dan diafragma 5 celah menjadi 3 celah. 2. Gambarlah di kertas seperti gambar 2 dan letakkan lensa biconvex seperti gambar 2. 3. Nyalakan 1 daya dan arahkan sinar datang sehingga sinar datang yang tengah berhimpit dengan garis NM. 4. Gambar berkas sinar datang dan sinar biasnya. Sinar bias akan berkumpul pada satu titik. Titik itu disebut titik fokus, tandai titik tersebut. 5. Ganti celah diafragma menjadi satu celah. Ukur jarak titik fokus ke titik O. Buat titik fokus kedua pada garis No di kertas yang sama. Lihat gambar 3. 6. Arahkan sinar datang menuju titik F2 dan gambar sinar datang dan sinar biasnya. 7. Arahkan sinar datang menuju titik O dan gambar sinar datang dan sinar biasnya. Percobaan lensa cekung. Pertama, susun peralatan seperti gambar 1 dan ganti lensa biconvex dengan lensa biconkav. 2. Gambarlah di kertas pada meja optik seperti gambar 2. Hanya lensanya diganti menjadi lensa biconkav. 3. Nyalakan 1 daya dan arahkan sinar datang sehingga sinar datang yang tengah berhimpit dengan garis NM. 4. Gambar berkas sinar datang dan sinar biasnya. Perpanjang sinar bisa sehingga bertemu di satu titik. Titik itu disebut titik fokus. 5. Ganti celah diafragma menjadi satu celah. Ukur jarak titik fokus ke titik O. Buat titik fokus yang kedua pada garis Mo di kertas yang sama. Lihat gambar 3. 6. Arahkan sinar datang seolah-olah menuju titik F1 dan gambar sinar datang dan sinar biasa. 7. Arahkan sinar datang menuju titik O dan gambar sinar datang dan sinar biasa. Analisis. Pada lensa cembung, sinar-sinar datang yang sejajar NM dibiaskan melalui titik-titik. 2. Pada lensa cembung, sinar datang melewati fokus dibiaskan titik-titik NM. 3. Pada lensa cembung, sinar datang menuju titik O dibiaskan titik-titik. 4. Pada lensa cekung, sinar-sinar datang yang sejajar NM dibiaskan seolah-olah berasal dari titik-titik. 5. Pada lensa cekung, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dibiaskan titik-titik. 6. Pada lensa cekung, sinar datang menuju titik O dibiaskan titik-titik. Terima kasih ya, Otnil ya, sudah membacakan worksheet-nya. Ya, jadi langkah membaca itu adalah langkah yang baik ya, anak-anak semua, sebelum kita menyajikan hasil percobaan. Ya, tentu sebelum kita melakukan percobaan kita harus tahu dulu tujuannya mau apa nih hari ini kan. Tujuannya itu adalah menyelidiki sifat pembiasan pada lensa cembung ya. Nah, anak-anak kita menggunakan alat dan bahan yang tentunya seperangkat optical kit ya. Ini alatnya sih ada. Persoalannya adalah kamu di rumah, saya juga di rumah ya. Tidak ada di lab. Nah, ini gimana dong menanggulangi percobaan kita ini, percobaan lensa cembung dan percobaan lensa cekung.
ya akhirnya kita mesti putar-putar pikiran, ya putar-putar otak ya, kalau bahasa orang biasa itu. Ya, gimana caranya? Karena kita harus meletakkan ini lensa di atas kertas, lensa cembung kan, seperti ini ada langkah-langkahnya. Kalau ada alatnya gampang ya dilakukan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan ini, saya kira saya harus meralat beberapa kata di sini, anak-anak, agak sedikit mengganggu ini katanya. Tadi di sini tertulis, tadi dibacakan bias ya. Ini harusnya bisa ya. Ya. Jadi mata kita juga memiliki dua lensa kristalin yang membuat kita bisa melihat bayangan, dapat melihat bayangan. Jadi memang lensa ini adalah cikal bakal dari mata kita. Jadi kalau kamu bisa mempelajari lensa ini dengan baik, tentu akan lebih mudah ya untuk mengamati cara kerja lensa mata kita ya. Nah, di mana banyak sekali orang sekarang berkacamata. Kenapa? Ya beda-beda lah ya. Kalau kamu semua itu berarti lensa matanya itu kurang cekung. Nah, ini ada istilahnya kurang cekung. Jadi kalau lihat yang jauh itu jadi blur. Ya. Jadi lensa mata kamu harus dibikin lebih cekung. Nah, ini ceritanya begitu ya. Nah, saya akan coba menjelaskan ini jalannya lensa cembung ini. Tentu nggak bisa sempurna ya, seperti yang ada di alat optik. Tapi saya akan coba dengan mengklik animasi saja. Bolehlah kamu gunakan animasi yang ada di pad ya. Itu ada di pad ya. Kan alatnya nggak punya, jadi kita pakai ini aja. Simulasi pad inilah ya. Coba. Boleh nanti kamu buka saja. Nah ini ya, bentuknya gini ya. Pad Interactive Simulation. Cari aja yang fisik. Di fisik, dicontreng, lalu light and radiation. Begitu ya. Nanti muncul ada banyak sekali pilihan di sini. Bebas saja. Mungkin yang agak paling mendekati yang mana? Ini bisa mungkin ya, geometrik optik. Nah, ini memang ada jalan sinar yang diharapkan ada di sini, atau kamu bisa bending light. Tapi pastikan ya, jadi animasi itu hanya alat bantu anak-anak ya untuk melakukan percobaan lensa cembung ini gitu. Ngerti ya? Nah, untuk yang nomor 4 ini ya. Nah, saya bisa kasih gambaran seperti ini ya. Jadi saya ada animasi yang lain. Tadi animasi tadi disimpan ya, yang pad itu ya. Nah, pakai animasi yang ini nah ini ada ya. Jadi kalau lensanya itu datar, berarti sama aja nggak dikasih lensa ya. Ini nggak ada lensa sama sekali. Jadi sinar datang itu nggak ada pembiasan ya, nggak dibelokkan. Begitu. Jadi pakai diafragma 3 celah sama aja. Nah, sekarang kita akan meletakkan lensa konvek ini ke sini ya. Jadi dengan cara menggeser saja. Nah, kalau pakai konvek, gambarnya jadi begini. Nah. Boleh di screenshot ya. Ini percobaan yang lensa cembung nomor 4, 5. Boleh screenshot saja. Ya, jadi kalau saya balik lagi misalnya ke fokus yang ini, ya, jadi ini udah ya. Gambar berkas sinar datang, sinar bias akan berkumpul pada satu titik. Nah, itu gambar yang tadi maksudnya. Nah, titik itu disebut titik fokus. Ya, disebut titik fokus. Ya, ini ya. Ini disebut titik fokus. Begitu, nah, ini fokus. Nah, tentu kamu harus ngukur nanti ya jarak dari mana? Dari sini ya. Dari mana? Ini beloknya dari sini ya. Ini masih lempeng dari sini ya. Nah, kamu nanti ukur jarak ini. Nah, ini jaraknya diukur ya. Nah, ini jarak titik fokusnya. Nanti titik fokus sama dengan misalnya berapa senti ya, itu diukur. Kalau di percobaan asli maksudnya, bukan di animasi ini ya. Itu fokusnya nah, untuk lensa yang cembung tadi ya. Jadi kalau kita balik lagi ke
worksheet kamu ini udah ya. Nah, terus nanti langkah yang kelima itu kan kamu ganti celah diafragmanya itu menjadi satu celah, ya kan? Nah, kamu kan udah dapat titik fokus yang tadi. Nah, jadi titik fokusnya misalnya tadi ada di mana ya? Ada di sini misalnya. Ah, di sini. Ah, di sini fokusnya. Ya kan yang tadi ya, yang gambar tadi. Nah, fokusnya juga ada di sebelah sini, ada di tempat sebelahnya. Jadi ini kita perpanjang, kasih bantuan begitu. Nah, di sini juga ada titik fokus. Nah, di sini. Nah, ini jarak sini ke sini ya. Ini kan fokus ke sini. Nah, di sini juga ada yang sama ya. Di sini. Nah, gitu. Ini juga titik fokus. Nah, ini tuh yang ini. Ukur titik fokus, buat titik fokus kedua pada garis NO di kertas yang sama. Nah, ini teh fokus yang kedua. Nah, ini fokus yang kedua di sini. Ngerti ya? Saya ulangi ya, takut bingung ya. Jadi yang pertama tadi kan kamu menggunakan sinarnya gini kan. Nah, begitu kan. Kemudian ada yang ini, misalnya ini ya kan. Kan yang 3 celah gitu. Nah, di percobaan tuh nanti begitu. Ini kan ada di sini mana 3 celah. Nah, ini kan. Nah ini 3 celah. Jadi nanti si sinarnya tuh datang dari sini gitu. Nah, begitu. Nah, alhasil ketika melewati lensa biconvex ini akan bagaimana? Akan ke sini kan? Nah, dibiasakan begitu kan? Nah, begitu ya anak ya. Nah, dia gitu sini. Dapat titik fokusnya. Ini dapat karena ada sinar bias yang tadi begitu. Nah, ini kita udah selesai yang ini. Yang keempat dan yang kelima. Nah, gambarnya begini ya. Ngerti? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Saya hapus saja. Nah, cerita yang tadi itu, cerita yang panjang lebar begitu, ganti-ganti selatan. Ya Pak Andri ya, bikin pusing orang. Padahal dengan optical kit itu nggak kayak begitu. Ya, pasti sangat sederhana cerita yang panjang lebar begitu ya. Nah itu ya memang kamu harus menyajikan percobaan seperti itu. Oke? Nah sekarang saya beri kesempatan kepada kamu untuk mencobanya dengan pet yang tadi ya. Ya, dengan pet yang tadi. Nah, dengan pet tadi bisa ya. Mana petnya ya, kita lihat. Nah, silahkan. Jadi kamu boleh pilih yang mana, yang ini misalnya. Silahkan ya dicoba aja. Main-main sendiri. Tapi apa petunjuknya mengikuti LPS ya. Jangan kemana-mana. Nantinya jadi kacau percobaan. Ya, ini contohnya ya yang pet. Nanti kamu screenshot hasilnya, lalu kamu tempel di laporan. Kan laporannya itu diminta jalannya sinar kan yang 45 tadi 67 misalnya. Nah, ini kan ada lensnya ini ya. Nah, ya ini. Jadi yang ini mesti dihilangin, yang mana yang dihilangin? Ini kan nggak dipakai ya, bisa dihilangin nggak? Ya kan hilang dulu sebenarnya. Ya, oh, dia kan bisa. Jadi kamu pilihnya kan yang nggak ada sinarnya dulu gitu kan. Nah, tadi itu di percobaan kamu berarti sinarnya kan kamu pilih yang begini misalnya. Nah, ini. Ada 3 biji kan? Nah, ini kira-kira ke mana ini dibiaskannya? Boleh dicoba dengan yang ada di sini. Ngerti ya? Enak ya? Bisa ya? Bisa ya? Nah, nanti yang ke 6 ke 7 sinarnya menuju fokus, jangan sejajar ya. Yang nomor 6. Nanti yang nomor 7 sinarnya menuju titik O. Nah, titik O itu yang mana? Yang ini titik O itu. Nah, di sini ada titik O ya. Yang nomor 6 itu, yang nomor 7 maksudnya.
Nah, melalui titik O yang di sini. Nah, ini ada titik O-nya. Nah, ini titik O. Ya. Nah, ini kan fokusnya. Nah, kamu kan belum coba yang misalnya melalui titik fokus yang ini. Nah, ini kalau melalui sini, nah ini dia akan dibiaskan kemana? Nah, ya kan? Ini biasanya kemana? Kemana pembiasannya? Nah, itu kan dipertanyakan. Oke? Kemudian nanti ada yang terakhir, sinarnya kalau dia menuju titik O misalnya. Mau dari sini boleh. Salah ya. Bengkok-bengkok. Yang lurus, yang lurus. Ya. Kalau melalui titik O, misalnya ke sini, nah ini biasanya kemana? Nah, tentu kan ada sinar biasa harus ada ya. Nah, ada kan gitu. Nah, ini biasanya kemana kalau yang ini? Begitu ya anak-anaknya. Nah, nanti kalau kamu sudah selesai semua, maksud saya, dengan animasi tersebut, nah kamu nanti bikin screenshot-nya di sini. Nah, kan ada ruang kosong nih di lembar kedua di sini. Ya. Saya perkecil saja biar tampak lebih jelas. Nah, ini kan di lembar kedua ada ruang kosong. Nanti gambar yang lensa cembung ada di sini ya. Kalau kurang kertas tambah lagi aja di bawahnya untuk lensa cembungnya di bagian bawahnya ya. Saya kasih waktu 20 menit saja untuk membuat gambarnya di sini. Setelah itu nanti kita akan diskusi soal analisisnya. Begitu. Pak Adi, ada yang akan ditambahkan Pak Adi untuk percobaan anak-anak yang memang serba terbatas? Enggak ada Pak. Oke, terima kasih Pak Adi. Anak-anak ada yang mau ditanya dulu nggak? Karena kamu tidak memakai optical kit ya. Kamu menggunakan simulasi PET yang tadi. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Pak boleh minta linknya? Linknya boleh. Ya Valerie nanti saya kirim link. Oke, sekarang saya kirim ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo anak-anak tanya aja, nggak usah ragu-ragu. Ya, boleh berresen boleh,